tidak mau dikenal oleh bangsawan dari kepemerintahan. Karena itu sudah menjadi tugasku mengkapar dari bermacam serangan di negeri yang ingin merebut Nusantara ini. Negeri manapun, jauh ataupun dekat, bangsa manusia yang serakah dan tergiur dengan kemakmuran Nusantara ini tetap kami perjuangkan. Hanya untuk siapa? Untuk penerusku. Astagfirullahaladzim. Kepalanya muter, Pak. Ya, sabar, pegang. Astagfirullahaladzim. 90 dan semuanya dengan izinnya. Pegang. Kembali ke pengirimnya, 100 triliun kali lipat kembali ke pengirimnya. Jasadnya tembus ke jasad kasarnya. Kembali ke pengirimnya tembus ke jasad kasarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa kembali lagi. Nanti pulang dari sini berbagi ibadahnya, sholatnya ya. Ya, semuanya harus nanti kembali bicara Allah, bertobat kepada Allah, minta ampunan sama Allah biar Allah yang menyembuhkan ya. Pikir Allah dalam hati, Allah, santai, relax, santai. Dimusnahkan dalam jasad ini. Allah bakar ini. Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hancurkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Musa Berjagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Musa Berjagat dan juga netizen di seluruh Indonesia ini. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini mendukung channel kami, menonton video kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Musa Berjagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dalam video kali ini kita akan membahas dari sudut pandang gaib terkait fenomena yang tadi malam ramai ya terjadi, yaitu tentang demonstran atau demo yang besar-besaran masyarakat kepada pemerintah. Mungkin ini situasi-situasi yang menurut masyarakat Indonesia dan juga pemerintah Indonesia ada perbedaan, ada pro dan kontra terkait sistem pemerintahan yang akan disahkan ataupun yang akan dipastikan ini. Masyarakat tidak setuju karena berbagai macam pertimbangan. Saya kurang paham terkait sistem pemerintah, apa yang DPR atau MPR, saya nggak tahu itu. Tapi intinya masyarakat, mahasiswa sedang berunjuk demo, melakukan tidak setuju. Terkait fenomena ini banyak yang menghubungkan tentang ramalan. Banyak sekali paranormal atau yang istilahnya punya terawangan terkait tragedi demo ini adalah salah satu dari huru hara yang akan terjadi. Walau alam bisawab. Kali ini kita akan mencoba melihat untuk melihat kejadian ini dari sudut pandang gaib. Apakah demo yang sangat besar ini kemarin sampai berapa malam terjadi, apakah ini memang pertanda suatu hal yang akan besar yang akan terjadi? Walau alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Ustaz Jari. Semoga video ini nanti bisa diambil hikmahnya, dan hikmahnya itu
bisa untuk kita semua diambil pelajarannya dan bisa kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja. Yang jari udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya pandang itu kemudian semua Indonesia tidak ada kedai saja dari awal sampai akhir masuk ke saya. Tidak ada kedai. Sallallahu alaihi wasallam. Semua kemurnian terjaga dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang bisa memberikan gambaran kepada kami terkait demo yang terjadi saat ini, yang bisa memberikan gambaran, yang bisa bercerita tentang itu terkait demo. Saya mohon hadir hanya satu gaib yang diizinkan oleh beliau yang saya minta hadir beserta mediator. Energinya menyelesaikan dengan jasad dan rohani, tidak memakan jasad dari awal sampai akhir. Tutup kembali. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika kami mengganggu Anda, siapa ini yang diizinkan hadir kali ini? Pahlawan yang tidak dikenal dari gunung yang berada di Jawa Tengah. Oh, pahlawan. Ya, gelarku adalah Ki Tunggal Wisesa. Oh, Ki Tunggal Wisesa. Ya. Maaf, Aki, jika kamu tidak sopan. Sebelumnya kami mohon maaf. Aki ini dari golongan apa? Kami dari golongan roh yang ada di alam kayangan. Api kami mempunyai gelar dari kesaktianku, yaitu dari golongan bangsa jin muslim yang bernama ada dikenal di daerah Pasundan. Raksawinata itu adalah gelarku di tempat persinggahanku yang saat ini menjadi petilasan. Kami bertapak tilas di suatu gunung bukit yang sederhana, tapi
tapi tidak diketahui oleh umumnya di negeri Nusantara ini. Kalau Aki Wisesa ini masih di alam kayangan. Cakrawisesa ini adalah paku bumi yang ditugaskan di tanah Pasundan. Oh, subhanallah. Mohon maaf sebelumnya Ki kalau kami tidak sopan. Kami Terserah manusia memiliki keyakinan tentang ruh ataupun bangsa jin. Tapi yang jelas kami adalah sebagian pahlawan yang tidak dikenal oleh umumnya di negeri Nusantara ini. Bangsa-bangsawan pun hanya satu ataupun dua yang mengenali keberadaanku dan perjuanganku di zaman dahulu. Kalau boleh tahu, kalau boleh Aki bercerita, sebelumnya saya mohon maaf sekali. Mungkin kami anak cucu yang saat ini berusaha mengisi kemerdekaan Nusantara ini yang diperjuangkan oleh Aki. Waktu itu Aki melawan penjajahan Belanda atau apa Ki kalau boleh bercerita? Kami dari awalnya penjajahan, dari zamannya Jepang, Belanda, dan sampai terjadinya persatuan kemerdekaan itu pun aku masih jumenang di bumi ini. Alhamdulillah. Tapi kami hanya mengumpat. Kami tidak mau dikenal oleh bangsawan dari kepemerintahan. Karena itu sudah menjadi tugasku mengkapar dari bermacam serangan di negeri yang ingin merebut Nusantara ini. Negeri manapun, jauh ataupun dekat, bangsa manusia yang serakah dan tergiur dengan kemakmuran Nusantara ini tetap kami perjuangkan. Hanya untuk siapa? Untuk penerusku, anak cucuku yang akan meneruskan titah kerajaan Nusantara yang akan dikenal di seluruh marcapada, di seluruh dunia. Karena awalnya kami mendirikan kerajaan, itu semuanya butuh perjuangan. Dan sampai saat ini pun terjadinya kerajaan-kerajaan yang dipersatukan itu menjadi ikatan batin ruh-ruh yang dari leluhur terdahulu pun kami mengetahuinya. Sampai detik ini, saat ini, jelas ku memperhatikan anak cucu keturunanku di Nusantara ini. Cakrawisesa adalah cakranya. Itu adalah akar
menyebarnya bumi Pasundan sampai ke tanah Jawa seluruh Nusantara. Itu adalah pondasi kami menjadi tugas akar di dalam bumi itu. Nusantara adalah menjadi wisesanya, dan jelas seluruh dunia akan mengetahui keesaan, kekuatan yang maha kuasa diberikan kepada para leluhur Nusantara akan menjadi nyata turun-menurun ke anak cucunya. Sampai saat ini sudah mengalir darah-darah keturunan dari kekuatan yang maha kuasa Sang Hyang Widi, yang Maha Esa, Wisesa seluruh Nusantara akan dikenal. Tapi semua itu ada halangan, tantangan dan rintangan perjuangan yang sangat luar biasa. Ini belum saatnya tiba, masih di masa-masa akan diujinya, dibentrokan, digesekkan di antara pejuang yang asli dengan pejuang-pejuang yang sangat haus dengan ketenaran, haus dengan jabatan. Itu adalah pejuang yang palsu dari golongan bangsa iblis yang ingin menguasai yang aslinya pejuang Nusantara. Lihat saat ini gesekan demi gesekan antara energi dari mereka bangsa iblis yang masuk menyusup ke aparat-aparat ataupun kepada pejabat-pejabat, bahkan menyebar kepada rakyat yang sudah bersekutu dengan mereka. Itu akan dibentrokan, akan terjadi keselisih-pahaman. Iya, Allah. Saat ini masyarakat Indonesia sedang berbondong-bondong, mungkin Aki melihatnya juga. Saya sangat beruntung sekali Aki mau berhadir di sini. Ya, terima kasih. Kami menyimak dengan jelas. Iya. Kami melihat, tapi kami tidak bisa untuk turun tangan saat ini. Biarkan ini menjadi bala bencana untuk menggembleng anak cucuku, untuk mengambil ujian, mengambil suatu derajat yang akan menaikkan di dalam jiwanya. Kekuatan dari Yang Maha Esa itu akan timbul jika mereka mengambil ujian itu dan mengambil semua, termasuk bala bencana yang akan menimpa ke negeri Nusantara ini. Karena gemblengan itulah yang terbaik untuk menjadi kekuatan dari warisan Yang Maha Esa, Wisesa, menyebar ke seluruh marcapada untuk melihat penerus-penerus darah-darah yang akan ternyalakan seperti sumbu yang menjadi padam itu akan disirami dengan bahan bakar yang akan tersundutnya api-api kemerdekaan
yang sangat menyala akan terlihat di seluruh dunia. Negeri-negeri yang tidak mengetahui pun akan mengetahui bahwa Nusantara lah yang akan berkobar api kemerdekaan. Kenapa terjadi saat ini, di bulan dan tahun ini, pas dengan sesudah merayakan hari kemerdekaan itu, diberikan ujian, diberikan malah bahaya itu akan sudah melihat, tinggal pelaksanakannya saja. Malah bala bencana itu sudah muncul, sedikit diketahui oleh kepemerintahan. Dan saat ini terjadi ujian, gesekan demi gesekan, keselisih pahaman, dan beda-beda dengan pendapatnya. Itu akan dibentrokan, akan terjadi. Karena itu adalah gemblengan dariku. Biarkan mereka mengambil semua itu, agar menjadi kuat. Itu pejuang yang asli, maksud dan tujuanku. Mereka itu yang akan menguji, yang akan menyerang ruhaninya, baik dari segi jasmaninya pun akan mengepek. Itu adalah manusia yang rakus dengan dunia, yang haus dengan jabatan, dengan harta, tahta. Semuanya mereka ingin dikuasai. Itu semua adalah penyusup bangsa iblis yang masuk ke jasadnya untuk memerangi pejuang yang aslinya, pejuang Nusantara. Nanti akan terlihat, akan menonjol kekuatannya jika mereka mau mengambil semua ujian dengan keikhlasan dan niat yang tulus untuk membela negerinya sendiri, tidak memikirkan suatu gelar ataupun ketenaran. Iya. Tapi apakah ini tidak seperti adu domba, Aki? Ya, jelas itu diadu domba. Siapa yang terkuat, bangsa iblis ataupun bangsa pejuang yang sudah diterahkan, mereka masing-masing akan menonjol terah-terah keturunan dari pejuang yang asli, dari darah pejuang yang sejati. Itu akan timbul jika dibentrokan, diadukan. Karena itulah akan menaikkan derajat dan kekuatan untuk menggembleng baik dari ruhani ataupun jasmaninya. Tidak pandang bulu, dan akan menonjol manusia yang tidak terlihat oleh umum, bahkan tidak ada di pemerintahan. Oh, tidak ada di pemerintahan? Ya, dengan sendirinya terah keturunan-keturunan itu akan menonjol dengan diketahui oleh mata-mata bangsa iblis. Mereka akan terusik, mereka akan menunjukkan kekuatannya. Jangan menyerah. Semuanya harus diambil dan memasrahkan diri secara sejatining, jasad ataupun sukma, ruh yang
sudah digembleng di lah. Kami yang menggemblengnya. Kami yang sampai detik ini pun tidak pernah berhenti untuk masuk ke dalam jasad-jasad pejuang yang sejati. Itu adalah keturunanku, Cakrawisesa. Semoga tidak akan pejuang sejati. Tidak akan sampai terjadinya kiamat. Tidak akan menyerah dan tidak akan mengabaikan anak cucunya tersesat menjadi golongan bangsa iblis ataupun dajjal. Alhamdulillah. Tidak terima kami. Berarti kejadian ini memang sudah diperuntukkan untuk Nusantara, untuk mempersiapkan pejuang-pejuang yang sejati, Ki. Ya, ingat harus percaya dengan diri sendiri, dan menjadi sandaran itu adalah Sang Hyang Widi Sa itu adalah Maha Esa, Maha Esa, Maha Tunggal. Kenapa kami diwariskan dan digelar menjadi Tunggal Wisesa? Karena itu semuanya adalah tugas khalifah yang masing-masing akan diberikan ke anak cucunya. Semuanya jangan menyerah, jangan takut, jangan bimbang, dan jangan goyah keimanan kalian, anak cucuku. Kami tidak akan tinggal diam, dan kami sudah mendidik rohanimu di dalam jasadmu. Nanti akan terlihat dengan sendirinya, akan tergerak jasadnya. Mereka akan tahu kekuatan Wisesa yang maha kuasa, yang maha tunggal. Itu semua harus kalian camkan. Itu sandaran kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu tunggal. Itulah Sang Pencipta alam semesta jagat raya. Maka dari itu, kalian jangan pantang untuk menyerah, menegakkan keadilan. Kalian diadu domba, kalian melawan secara global. Saudaramu sendiri, kandungmu sendiri, keluargamu sendiri, satu negeri sendiri. Kalian harus bisa membedakan mana musuh dan mana lawan, mana teman, mana yang menjadi ikut satu gagasan, satu tujuan untuk memakmurkan negeri Nusantara ini. Iya, Allah Akbar, subhanallah. Yang kami banyak sekali tidak tahu mana lawan, mana kawan saat ini. Semuanya berpenampilan sama dalam satu negeri, satu kenegaraan, tapi kita tidak tahu mana yang benar, mana yang menjadi lawan, mana yang ini. Karena semuanya berbicara tentang kemakmuran, keadilan. Berarti memang ini adalah kejadian ini awal dari untuk ke depan penggemblengan, pencarian bibit-bibit yang akan menjadi sosok pejuang yang sejati untuk Nusantara ini. Memang akan ada apa Aki Wisesa Nusantara yang berikutnya ini?
dengan dipindahnya ibu kota menjadi IKN yang akan bertempat tinggal di Kalimantan, apa ada hubungannya dengan itu? Ya, ingat semuanya. Kuncinya satu. Jika menghadapi semua ini adalah keimanan kalian semua kepada Sang Pencipta yang tunggal, seperti namaku, Tunggal Wisesa. Itu semua adalah kalian akan tahu di tahun ini, di saat ini akan didatangkan bala bencana. Kalian harus menebus bala-bala yang akan menimpa kepada jasad diri kalian semua. Tebuslah dengan keikhlasan, baik dari segi materi ataupun tenaga, pikiran, terutama untuk menyantuni yang tidak mampu. Itu tugas kalian semua. Jika kalian mengganti dengan menebus, semua bala itu akan tidak mengena ke diri kalian. Akan ada bala. Itu semua adalah tanda-tanda. Maka sadarlah, semua materi yang kalian punya itu adalah untuk menebus bala bencana. Jika kalian tidak tebus, akan mengena ke diri kalian semua. Akan mengena. Camkan itu. Kami sudah memperingatkan. Kami sudah memberitahu. Ini semua demi Nusantara yang kami jaga, yang kami sudah pupuk menjadi satu, adalah negeri Nusantara ini yang bergelar. Dan waktu itu pun kami sudah mandatkan kepada diri kalian semua pejuang-pejuang sejati. Apakah bala ini akan ada di seluruh Indonesia? Tergantung manusia yang sudah ikhlas dan ridho, mengikhlaskan tenaga, pikiran, hartanya untuk berjuang menyebus bala itu di setiap daerah-daerahnya. Di setiap mereka pijak buminya, itu akan jelas terlihat. Siapa yang tidak menebus bala itu, mereka yang akan kena di setiap daerahnya. Mereka yang terlena dengan dunia, tidak mengingat bahwa di bawah, bahwa di depannya, di belakangnya, bahkan di seluruh pelosoknya ada yang kekurangan, ada yang butuh pertolongan. Itu semuanya menyangkut keyakinan, keimanan mereka. Jika bersandar kepada Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wisesa, semuanya itu, gelar-gelar itu adalah menjurus satu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa di dunia. Itu saja kami masih ingin bertugas. Ya, terima kasih. Hilang. Akhirnya saya kami terlalu
tidak banyak waktu untuk memberi suatu gambaran ataupun amanah dan peringatan. Itu tergantung manusia yang menyimak, yang diberikan kepahaman tentang lisan yang saat ini kupakai sebagai wasilah utaranya. Iya, kami perintah dari kami. Saya sangat berterima kasih dan mohon maaf sekali lagi jika kami tidak sopan menghadirkan Aki ke sini. Mungkin kalau tidak wasilah dari guru kami tidak akan bisa seperti ini dan mendapatkan pesan dari Aki. Semoga bermanfaat untuk semua manusia yang melihat video ini, Aki. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bersatulah kalian semua. Insya Allah kami akan bersatu. Nanti akan menjadi kekuatan yang Maha Esa. Amin ya Allah. Ingat, jangan terpancing dengan dunia. Insya Allah, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahu Akbar, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan penting dari sosok gaib tadi yang beliau bergelar Cakrawisesa, ya walau alam, tetap kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diambil positifnya dari pesan gaib tadi, Indonesia Nusantara ini banyak sekali ternyata dipantau oleh para leluhur-leluhur di alam kayangan yang masih menjaga keutuhan NKRI ini. Dan yang paling penting, saya ingat dengan peringatan pemerintah tentang BMKG tentang gempa yang dahsyat yang hanya menghitung hari. Terkait pesan Wiwisesa, akan ada bala yang akan diturunkan di Nusantara ini. Kita harus mempersiapkan. Kalau bisa, tolak bala dalam ajaran Islam itu ada banyak sekali. Semoga kita semua, untuk seluruh sapu jagat dimanapun Anda berada, bisa memahami pesan ini dan bisa agar terhindar atau bisa tertolak dari bala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperingati manusia-manusia zalim yang ada di muka bumi ini. Semoga kita bisa terhindar dengan banyak cara tolak bala yang diajarkan oleh dalam syariat Islam. Terutama guru kami mengajarkan tolak bala, dan insya Allah kami akan melakukan juga santunan anak yatim agar kami semua tolak bala, biar terhindar dari bala, dan semoga mendapat ridho dari guru, dan semoga ini bisa dipahami untuk semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.